Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur. Entah Anda menyaksikan ini pada malam hari atau pada pagi hari. Sedulur-sedulur, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Wali Songo. Kemarin tentang perjalanan Raden Patah dari Palembang ke Ampel Denta. Kita akan lanjutkan nanti perjalanan Raden Patah dari Ampel Denta ke Demak Bintoro. Sedulur-sedulur, pertama-tama saya mohon maaf jika apa yang saya tuturkan ini ada kekeliruan nanti, karena ini sejarah, maka ya sangat mungkin terjadi kekeliruan. Kekeliruan itu bisa saja dari data yang saya ambil, atau kekeliruan itu dari interpretasi saya terhadap teks yang saya baca. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dikaruniai kesehatan sehingga kita masih bisa bersua dengan cara begini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Apa yang kami lakukan ini tiada lain adalah untuk mencari ridho Allah, berterima kasih kepada para ulama, pada para wali yang karena jasanya, karena perjuangannya, karena dakwahnya, maka kita sekarang memeluk Islam. Begini sedulur-sedulur, kemarin kita belajar tentang Raden Patah ya. Hari ini kita akan melanjutkan itu. Suasana Ampel ketika Raden Patah itu datang ke Ampel itu suasananya sangat meriah, sangat ramai sebagai sebuah perguruan. Kenapa? Karena banyak putra pembesar yang sekolah ya, berguru di Sunan Ampel. Di kemarin saya cerita tentang bahwa Aryo, bapak sambungnya Raden Patah itu Aryo Damar itu menyuruh ke Majapahit, terus kemudian Raden Patah belok ke Ampel Denta itu tanpa petunjuk ayahnya. Tapi di dalam Atlas Wali Songo diceritakan bahwa antara Aryo Damar dan Sunan Ampel, Raden Rahmat ini mereka saling berteman ya. Mereka berteman. Kenapa? Karena Raden Rahmat ini kan asalnya dari Raden Rahmat itu asalnya dari Cempa. Nah, ketika beliau menuju Majapahit, beliau itu sempat mampir dulu ke Palembang menjadi tamunya Raden Rahmat. Menjadi tamunya Aryo Damar di sana selama 2 bulan. Raden Rahmat menjadi tamunya Aryo Damar itu selama 2 bulan dan sempat menyebarkan Islam juga di sana. Dan Aryo Damar meluk Islam pada waktu itu meskipun tidak secara terbuka karena dia belum bisa menanggung konsekuensi penolakan dari rakyatnya yang sebagian besar masih memeluk agama sebelumnya. Nah, dan waktu itu Aryo Damar sudah diceritakan bahwa Aryo Damar itu sudah menjadi adipati pada waktu itu. Nah, jadi kemungkinan bisa saja kalau sudah menjadi adipati, kemungkinan juga Raden Patah itu sudah lebih dulu kenal dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel gitu ya.
Jadi pada waktu itu di Ampel sangat ramai, ya, sangat sibuk karena sebagai perguruan, sebagai pesantren yang sangat disegani, ya, sangat disegani. Oke, kalau di sini di kitab Ranji Wali Songo ini diceritakan bahwa anak-anak gitu ya, anak itu bisa santri, bisa anak beneran ya, Prabu Satmata, kemudian di Giri Kedaton ya, Syekh Bentong, kemudian dia menjadi Susuhunan di Kudus, terus ada yang pembesar negara Surya Negari, Syekh Malaya, anak perempuan tidak diceritakan, Sunan Bonang tidak diceritakan. Oke. Itu ya, jadi suasana Bonang ini sangat ramai sekali. Jadi diceritakan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Bonang itu dari Cempa, dia datang di sini itu bersama ayahnya dan bersama satu temannya, satu saudaranya Ali Murtado dan satu temannya Abu Hurairah, putra Raja Campa. Berarti terus kemudian orang tuanya wafat, adiknya ini di Gresik, terus kemudian dia ditempatkan di Surabaya. Baik. Raden Rahmat ini adalah sosok yang sangat penting karena beliau adalah seorang anggota Wali Songo yang tertua dan pengaruhnya sangat besar karena beliau selain seorang ulama memiliki pondok, beliau juga seorang bupati. Diceritakan dia adalah seorang bupati pertama. Saya nggak tahu perbedaan bupati dan adipati di sini karena pemimpin sebelum pemimpin Surabaya sebelum Sunan Ampel itu adalah disebut adipati, tapi Sunan Ampel sebagai penggantinya disebut bupati. Saya tidak tahu perbedaan signifikan terhadap hal ini, dan kemudian Sunan Ampel itu disebutkan sebagai bupati pertama. Ya, sangat penting karena beliau menyebarkan Islam dengan cara kekerabatan tadi, menguasai kekerabatan. Suasana Majapahit pada waktu itu banyak yang sudah Islam, bahkan ya sudah sangat banyak yang Islam. Jadi ketika saya ada agak pertentangan di sini di Ranji ini diceritakan bahwa Raja Majapahit itu bermusuhan dengan Islam, tapi di Atlas Wali Songo itu sangat dekat. Banyak bawahan-bawahan Raja-Raja Majapahit itu beragama Islam. Salah satu istrinya, bibinya Raden Rahmat itu menjadi istri Brawijaya juga. Oke, kita ceritakan. Jadi Raden Rahmat itu sempat mampir ke Kibang Kuning dan kemudian memperistri anaknya yang namanya Mas Karimah. Jadi istri Raden Rahmat itu dua. Yang pertama adalah Mas Karimah. Dari Mas Karimah ini memiliki dua putri, namanya Mas Murtosiyah dan Mas Murtosimah.
Nah, eh, bagaimana ceritanya Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini kemudian menjadi bupati. Jadi ceritanya eh, bibinya bibinya Raden Rahmat adalah istri Brawijaya, ya. Terus kemudian ada namanya Arya Lembu Suro. Arya Lembu Suro itu punya anak perempuan. Anak perempuannya itu diperistri oleh Arya Teja. Arya Teja itu Bupati Tuban yang kemudian memiliki keturunan, anak-anak turunnya adalah generasi, pokoknya bupati-bupati Tuban itu berasal dari Arya Teja itu. Jadi Arya Lembu Suro ini memiliki seorang perempuan, memiliki anaknya itu anak perempuannya, dua anak perempuannya itu yang satu diperistri Arya Teja, yang satu diperistri oleh Brawijaya juga, salah satu istrinya Brawijaya. Nah, anak perempuannya Arya Teja ini, atau berarti cucu perempuannya Lembu Suro, Arya Lembu Suro itu diperistri Nyai Ageng Manila, itu diperistri oleh Raden Rahmat, menjadi istri keduanya. Nah, Sunan Bonang ini adalah anak Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang dari istri kedua, sebenarnya kayak gitu itu ya. Karena kedekatan itu, cucu menantu itulah, dan sama-sama Islam, karena Arya Lembu Suro itu sudah Islam juga. Kemudian dijadikanlah pengganti. Raden Rahmat ini terlebih dahulu dijadikan imam masjid besar Surabaya, baru kemudian disuruh menggantikan posisinya sebagai bupati. Bupati waktu itu beda dengan bupati sekarang, karena Majapahit itu negara federal, jadi negara-negara bagian. Jadi posisi bupati itu sepertinya seperti posisi raja, tapi bagian dari Majapahit. Ya, begitu ya. Jadi kira-kira suasananya kayak begitu itu. Betapa pengaruhnya itu sangat besar sekali. Jadi tadi saya ceritakan bahwa Sunan Ampel itu punya dua istri. Istri pertamanya itu anaknya Ki Bang Kuning, bernama putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah. Jadi Ki Bang Kuning itu punya anak perempuan namanya Nyai Karimah, itu diperistri Raden Rahmat. Kemudian punya anak Mas Murtosiah, dinikahkan dengan putrinya, dengan santrinya, yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Dan anak keduanya yang namanya Mas Murtosimah itu dinikahkan dengan Raden Patah. Nah, jadi Raden Patah dan Raden Paku itu adalah menantu Sunan Ampel. Mereka adalah menantu Sunan Ampel, yang mulanya adalah santrinya. Sedangkan Sunan Bonang itu adalah anak Sunan Ampel dari istri yang kedua, yaitu Nyai Ageng Manila. Terus kemudian bukti bahwa pengaruh campa itu sangat besar di dalam masyarakat kita. Ya, dari orang-orang campa yang datang ke sini, gitu ya. Tadi ada 4 tadi. Bapaknya
saudaranya, dan temannya. Jadi pengaruhnya misalnya kebiasaan mentalkin orang mati, itu dari sana. Terus melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Perayaan 1 dan 10 Suro dengan penanda bubur. Tradisi Rebu Wekasan, tradisi Nifsu Sakban, terus memeriahkan peringatan Maulud Nabi, pembacaan qasidah-qasidah memuji Nabi, itu dari tradisi dari sana. Memanggil ibu dengan sebutan mak, ya. Memanggil kakak dengan sebutan kang, kak. Memanggil adik dengan adi. Menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan kacung. Bahkan hantu-hantu kayak pocong itu adalah hantu-hantu, ya, gendruwo, kolong wewe, tuyul, itu adalah hantu-hantu dari Campa sana, tidak hantu dari sini. Jadi percaya dengan hitungan tokek misalnya, itu adalah dari sana. Teman-teman, di sini disebutkan bahwa ada beberapa versi meninggalnya Sunan Ampel. Ada sumber yang mengatakan bahwa Sunan Ampel itu meninggal tahun 1479, ada yang menyebutkan 1406. Tapi yang jelas makam beliau sekarang di Kampung Ampel di Surabaya sana, Anda tetap bisa menziarahi. Oke, Raden Patah disuruh oleh gurunya Sunan Ampel, guru sekaligus mertuanya, untuk melakukan perjalanan ke hutan Bintoro. Jadi Demak pada waktu itu, Demak Bintoro itu masih hutan. Melakukan perjalanan di sana untuk membuat sebuah pedukuhan di sana, karena pedukuhan itu nanti akan didirikan keraton dan sebuah masjid, gitu ya. Nah, Raden Patah disertai oleh istrinya, yaitu anak Sunan Bonang dari istrinya yang pertama, dan dia diwejang oleh mertuanya itu. Hei anakku, siang malam janganlah putus memohonlah kamu kepada Sang Widi yang berkuasa atas dirimu sendiri. Adapun yang kedua kalinya, mohonlah doa kepada semua para wali. Berwelas asihlah kepada gurumu, patuhilah ajaran agamamu, dan guru merupakan pengganti dari ramamu sendiri. Dari Surabaya, dari Ampel Denta ke Bintoro, Raden Patah melakukan perjalanan melalui jalur darat. Dia juga berkunjung ke para wali, para kiai untuk dimintai doa. Jadi seluruh wali di dalam perjalanannya itu dia kunjungi, dia sowan, dan dia mintai doa. Sunan Ampel juga berpesan, dan juga mintalah tuah pusaka raja kepada ramamu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini keturunannya Arya Teja, berarti kan Bupati Tuban, yang sebenarnya ada hubungan kaitan keluarga juga dengan dia, yang telah mendapatkan welas asih Allah, serta mohonlah doa restu kepada ramamu Sang Adipati Palembang, sebab
ia sangatlah welas asih kepadamu. Anggaplah ini semua sebagai sebab lantaran hidupmu. Oke, itu jadi berserta rombongan tentu saja. Ada 3 pengikutnya, yaitu Ki Ageng Selo yang kita kenal sebagai orang yang bisa menangkap petir, dan petirnya dilukis sekarang di pintu Masjid Agung Demak, dan makam beliau di Grobogan, Kabupaten Grobogan. Terus kemudian beliau juga disertai oleh Kiai Wonosalam. Tentu saja Anda tidak lupa dengan Kiai Wonosalam. Tentu saja Anda tidak lupa dengan Kiai Wonosalam. Kemarin ya, Ki Wono dari Desa Salam, yang kemudian menjadi pengikut Raden Patah. Sekarang di Demak ini juga ada Desa Wonosalam. Saya tinggal di Kecamatan Wonosalam. Terus kemudian keempatnya adalah Imam Sumantri, yang merupakan saudara seperguruan dari Guru Syekh Malaya. Itu perjalanan Raden Patah ke Demak. Nanti dia ketemu apa saja, dengan tantangan apa saja, kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan ya. Ikuti terus ya, kita sama-sama belajar. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.